Saya menanyakan website 101251073 dari program studi sistem informasi. Di video kali ini saya akan menunjukkan hasil proyek tugas besar saya buat mata kuliah struktur data. Judul judul yang saya buat di sini yaitu sistem peminjaman buku novel perpustakaan. Nah, di video kali ini kita akan bedah codingannya bareng-bareng. Saya bakal jelasin dari cara kerja kodenya dengan bahasa yang simple. Terus nanti kita langsung outputnya di terminal. Eh, oke lah, yang pertama di sini ada eh, variabel purpose. Saya beri variabel purpose di sini. Ini pakai tipe data dictionary. Alasan kenapa pakai dictionary karena dalam memori komputer dia otomatis bekerja kayak hash table. Gampangnya kalau kita nyari pakai data ini, prosesnya bakal cepat karena setiap buku punya ID uniknya sendiri kayak B01, B02 dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di situ ada tuple yang pakai tanda Laskar Pelangi Fiksi. Yang ini Laskar Pelangi Fiksi. Data judul sama genre ini sengaja dikunci dalam tuple biar aman. Sifat tuple itu nggak bisa diubah-ubah secara nggak sengaja pas programnya lagi jalan, jadi datanya nggak error. Di bawahnya ada antrean reservasi. Dictionary ini variabel kosong yang nantinya bakal eh, kita pakai buat menampung daftar antrian orang kalau novelnya lagi habis. Terus ada dua fungsi pembantu di bawah yaitu clear ini sama awal. Fungsi clear ini buat ngebersihin layar terminal biar gak penuh dan pusing kalau lagi lihatnya. Lalu kalau untuk fungsi awal, buat nahan layar biar muncul tulisan tekan apa saja untuk kembali sebelum layarnya dibersihkan lagi. Lalu lanjut yang kedua ya, masuk ke algoritma sortingnya. Di sini ada eh, menu pertama tampilkan buku di sini. Tantangannya adalah gimana gimana caranya biar pas buku ditampilin urutannya itu rapi dari abjad A sampai Z. Eh, Dibuat ngurutinnya kita pakai ini tadi yang apa itu algoritma sorting bubble sort buku. Cara kerjanya sih fungsi bakal terima data list buku. Terus kita hitung total bukunya pakai perintah len yang ini. Setelah itu kita bikin perulangan for di dalam for yang ini. Perulangan yang dipakai dalam variabel J tugasnya adalah membandingin dua buku yang posisinya sebelahan. Bisa dilihat dari baris kode if daftar buku J100 titik lower ini, sistem bakal ngambil huruf pertama dari judul buku terus diubah jadi huruf kecil semua pakai lower ini. Eh, Kalau huruf pertama buku sebelah kiri ternyata lebih gede abjadnya daripada buku sebelah kanan, posisinya bakal langsung di swap. Fungsi ngurutin dipanggil dalam fungsi tampilkan buku yang ini. eh, tapi sebelum kodenya diurutin, data dictionary purpose yang tadi ini harus kita ubah dulu ya. Jadi bentuk list biasa pakai perintah list dalam kurung purpose items. Karena dictionary bawaan Python itu aslinya nggak bisa diacak-acak urutannya. Oke lah. Lalu untuk output menu satu yaitu tampilkan buku, ini sudah saya coba, eee, tampilkan buku. Ya, yang ini. Dia bakal menunjukkan ini. Ini sudah dipinjam karena saya pakai yang menu 2 dulu yang pinjam buku. Saya masukkan judul bukunya dan masukkan nama peminjamnya. Oke, lanjut ke atas. Nah,
Biar nggak bingung langsung aja. Eh, Lalu bagian ketiga, bagian mengembalikan buku. Lalu fungsi selanjutnya pinjam, ada dua yang kita pakai yaitu searching dan pencarian atau queue. Eh, Buat nyari buku yang mau dipinjam, saya pakai metode linear search atau nyari satu-satu dari atas bawah. Kodenya ada di for ID buku, info in purpose items. Karena pakai kata in, nyari bukunya jadi gampang. User nggak perlu ngetik judul lengkap pakai huruf gede, kecil, mau besar mau kecil, cukup potongan katanya aja. Nanti sistem udah bisa nemuin bukunya. Kalau bukunya ketemu dan statusnya masih tersedia, sistem bakal langsung langsung ganti statusnya dipinjam oleh nama peminjam ini. Tapi kalau bukunya lagi kosong alias dipinjam orang lain, sistem bakal nawarin user buat masuk daftar tunggu alias disinilah fungsi queue atau antrean bekerja. Pakai perintah append, eh, pakai perintah append nama peminjam yang ini. eh, Nama orang yang mau ngantri bakal ditaruh di urutan paling belakang. Ini pakai prinsip FIFO, first in, first out. Siapa yang datang duluan, ya dia yang dapat buku duluan. Untuk output peminjam. Nah ini yang tadi ya. eh Pinjam buku, pilih menunya, habis itu masukkan nama buku, misal Laskar Pelangi, lalu masukkan nama peminjam, dan berhasil pinjam dan statusnya akan berubah menjadi status dipinjam oleh nama peminjamnya. Lalu kalau misal ada orang yang ingin meminjam lagi, sedangkan bukunya sudah dipakai, dia bisa milih untuk reservasi masuk antrian atau tidak. Nah, cara kerja ini masuk ke antrian gini, tinggal pinjam buku, pilih novelnya, nah novelnya sedang dipinjam oleh peminjam gitu. Lalu ada pilihan, apakah ingin masuk antrean reservasi novel ini, ya atau tidak. Kalau pilih ya, dia akan masuk antrean. Eh, oke, itu saja untuk minjam ya. Lalu ada mengembalikan buku dipadukan dengan lambda function dan fungsi dan queue denda. Eh, Lalu ada fitur terakhir yang tidak kalah penting, eh, yaitu kembalikan buku. Di sini ada fitur hitung denda pakai lambda function, eh, sama pengalihan otomatis dan pakai QPOP. Eh, di sudah dan eh, fungsinya. Ini namanya fungsi lambda alias fungsi shortcut. eh, Fungsi shortcut eh, tanpa nama Python. Variabel e itu isinya jumlah hari keterlambatan. Pakai fungsi lambda ini nyari rumus nyari denda 5.000 per hari keterlambatan. Jadi simple banget dan bikin codingan kita kepanjangan. Setelah dihitung, program bakal ngecek apakah orang yang lagi ngantri buku eh, if judul antrean reservasi and land lebih dari nol. Kalau ada yang ngantri, sistem bakal jalan perintah pop nol. Angka nol ini artinya eh, ngambil orang urutan paling depan, orang paling pertama ngantri buat dikeluarin dari antrean dan langsung otomatis dicatat sebagai peminjam baru buku. Tapi kalau nggak ada yang ngantri, status bukunya bakal balik normal jadi tersedia lagi. Dan untuk output
output mengembalikan. Nah, ini output mengembalikan seperti biasa ada tampilan menu, kita pilih kembalikan buku, masukkan judul novel gitu. Ini masukkan judul novelnya, lalu misalnya ada keterlambatan, misal 2 hari, maka dia akan menghitung total dendanya 5.000 kali 2, yaitu hasilnya 10.000. Karena tadi kita masukkan ada reservasi, maka bukunya akan dialihkan ke peminjam selanjutnya, yaitu Hugo ini. Kalau mengembalikan, lalu statusnya akan dirubah menjadi dipinjam oleh Hugo. Kalau Hugo mengembalikannya, misal tidak ada keterlambatan, dia akan keluar, terima kasih telah mengembalikan tepat waktu. Lalu status bukunya akan menjadi tersedia. Eh, Habis ini eh, menu keluar, menu keluar ini pilihan keempat, dia akan eh, break buat ngehentiin bersih dan tutup filmnya. Kesimpulannya, proyek tugas besar ini udah sukses menerapkan semua materi. Menurut saya sih, eh, sampai fungsi lambda. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan di video bedah kode ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.